Perkenalkan, nama saya Diki dari kelas 10 Farmasi. Di sini saya akan membacakan materi tentang perdagangan, penguasaan, dan pujangga pada masa klasik Hindu-Buddha. Nah, materi ini ada di bahasa Indonesia. Nah, pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, sistem kepercayaan. Yang kedua, pemerintahan. Yang ketiga, seni sastra. Yang keempat, bahasa dan tulisan, dan yang kelima Buddha dan adat atau budaya dan adat. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori masuknya agama Buddha dan Hindu, yaitu teori Waisang. Teori ini berkaitan dengan pendapatan N.J. Krom yang mengatakan bahwa kelompok yang berdagang dalam penyebaran agama Hindu-Buddha di Asia termasuk di Indonesia adalah kaum pedagang. Pada masa itu para pedagang India berlayar untuk berdagang. Pada saat itu jalur perdagangan ditempuh melalui lautan yang menyebabkan mereka tergantung pada musim angin dan kondisi alam. Bila musim angin tidak memungkinkan, maka mereka akan menetap lebih lama untuk menunggu musim baik. Para pedagang India pun melakukan perkawinan dengan penduduk lokal atau pribumi, mengembangkan kebudayaan India. Terus ada jaringan perdagangan dan pelayaran Nusantara. Yang pertama, pusat perdagangan. Yang kedua, dampak ekonomi dan sosial. Terus ada akulturasi kebudayaan Nusantara dengan Hindu-Buddha. Yang pertama, arsitektur seperti Candi Borobudur dan Prambanan. Terus kepercayaan. Sistem kepercayaan Hindu-Buddha bercampur dengan animisme dan dinamisme. Nah, terus di sini saya akan memberitahu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama ada kerajaan Kutai. Nah, letaknya di Kalimantan. Tahun berdirinya pada abad ke-4. Terus tahun runtuhnya pada abad ke-13. Masa keemasannya pada abad ke-4 yang dipimpin oleh Raja Mulawarman. Masa keruntuhannya pada tahun 1635 yang dipimpin oleh Raja Dharma Setia. Terus ada Raja Tarumanegara Jawa Barat. Tahun berdiri pada 4 Masehi, tahun runtuhnya 17 Masehi. Masa keemasannya pada abad ke-5 yang dipimpin oleh Raja Purnawarman. Masa keruntuhannya pada tahun 669 Masehi yang dipimpin Raja Tarusbawa. Terus ada Kerajaan Sriwijaya letak Sumatera, tahun berdirinya abad ke-7, tahun runtuhnya abad ke-13. Nah, masa keemasannya pada abad ke-8 dipimpin oleh Raja Balaputradewa. Nah, masa keruntuhannya pada 14 Masehi. Terus ada Kerajaan Majapahit terletak di Jawa Timur, tahun berdiri 1293 dan runtuh 1527. Masa keemasannya sekitar 1112 yang dipimpin oleh Hayam Wuruk, dan masa keruntuhannya 1389 yang dipimpin oleh Gerindra Wardana. Terus ada Kerajaan Pajajaran Jawa Barat, tahun berdiri 1923, tahun runtuhnya 1579. Nah, masa keemasannya pada 1482 yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi, dan masa keruntuhannya 1579 pada yang dipimpin oleh Raja Mulia.